Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman sekalian di channel YouTube saya. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal kenapa KIP kuliah itu bisa dicabut. Ya, karena ini cukup viral beberapa waktu yang lalu. Ya, ada beberapa alasan daripada oknum menyampaikan KIP kuliah bisa dicabut di perguruan tinggi tertentu. Ya, oleh karena itu ini perlu untuk dipahami khususnya kepada teman-teman calon penerima ataupun penerima KIP kuliah. Apa saja sih penyebab sebenarnya KIP kuliah itu bisa dicabut? Ya. Pertama kita jelaskan teman-teman sekalian, mahasiswa penerima PIP pendidikan tinggi. Nah, jadi PIP ini ada yang di perguruan tinggi, ada juga PIP di level SD sampai dengan SMA. Oleh karenanya di sini kita bahas PIP perguruan tinggi atau yang biasa kita kenal dengan KIP kuliah. Ya, ini dapat dibatalkan atau dicabut bantuannya karena beberapa hal. Misalnya, saat kondisi ekonomi keluarganya meningkat sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima PIP pendidikan tinggi. Ya, jadi teman-teman sekalian, ketika teman-teman mendaftar KIP kuliah dan itu memenuhi syarat, kemudian teman-teman menerima bantuan KIP kuliah, kemudian dalam perjalanannya misalnya semester 2, semester 3 ternyata kondisi ekonomi keluarga sudah mulai membaik dan tidak memenuhi persyaratan penerima KIP kuliah, maka KIP kuliahnya juga itu bisa dicabut. Ya, kemudian tidak memenuhi standar minimum IPK yang ditetapkan perguruan tinggi masing-masing. Nah, kalau ada pertanyaan berapa sih standar minimum IPK-nya, Kak? Ya. Jadi ini tidak bisa saya jawab karena ketentuan IPK dari perguruan tinggi itu beda-beda. Ya, oleh karenanya silahkan untuk dipastikan. Ya, ada yang menetapkan standar minimum IPK itu 3,00, ada yang menetapkan 2,75 dan mungkin ada yang di bawah dari itu. Ya, namun yang pasti kalau seandainya IPK dari penerima KIP kuliah itu di bawah standar, maka IPK-nya itu KIP kuliahnya itu rentan untuk dicabut ya. Dan ini senada disampaikan oleh Muna Ika, subkoordinator KIP kuliah dari Puslapdik. Ya, jadi beliau menyampaikan setiap semester perguruan tinggi dan LL Dikti harus terus melakukan evaluasi terhadap mahasiswa penerima KIP kuliah mengenai kemampuan ekonomi keluarganya, ya, selain daripada kemampuan akademik dan kondisi penerima PIP pendidikan tinggi. Nah, kemudian teman-teman, evaluasi terhadap kemampuan ekonomi keluarga ini dilakukan berdasarkan indikator tingkat ekonomi keluarga mahasiswa sesuai persyaratan sebagai penerima PIP pendidikan tinggi. Ya, indikator ekonomi itu berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Ya, ini dibuktikan dengan keluarga teman-teman ini pemegang PKH atau program kartu keluarga harapan, kemudian pemegang KKS, kartu keluarga sejahtera, ataupun data dari teman-teman sekalian masuk DTKS misalnya. Nah, tetapi kalau seandainya keluarga dari teman-teman itu tidak memegang PKH, tidak memegang KKS, ataupun datanya tidak masuk dalam DTKS, maka itu juga bisa dibuktikan dengan pendapatan bapak atau ibu ketika ditotalkan itu di bawah 4 juta per bulan. Nah, itulah syarat penerima kuliah. Lagi-lagi ini disampaikan oleh Muna Ika bahwa hal itu secara tegas tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal atau Persesjen Kemendikbudristek nomor 10 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang merupakan revisi atas Persesjen nomor 22 tahun 2021 soal mahasiswa penerima KIP kuliah yang memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK yang di bawah standar minimum perguruan tinggi wajib melakukan pembinaan maksimal 2 semester. Setelah dilakukan pembinaan, tidak ada perbaikan, bisa dipertimbangkan untuk dihentikan bantuannya dan diganti oleh mahasiswa lainnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Muna Ika, subkoordinator KIP kuliah Puslapdik. Nah,
kemudian teman-teman bantuan KIP kuliah juga akan dibatalkan apabila terjadi hal berikut. Nah, ini yang saya maksud tadi, ada 8 hal yang menjadi penyebab utama kenapa KIP kuliah itu bisa dicabut. Ya, yang pertama adalah mahasiswa penerima KIP kuliah meninggal dunia. Ya, ini sudah pasti ya. Lalu siapa yang menerima KIP kuliah kalau seandainya penerimanya sudah meninggal dunia, ya kan gitu. Kemudian yang kedua, putus kuliah. Nah, ini juga nggak mungkin ya, karena KIP kuliah ini kan diberikan untuk mereka yang mau berkuliah gitu. Ya, kalau seandainya penerima ini sudah putus kuliah, maka secara otomatis KIP kuliahnya juga akan dicabut. Yang ketiga, pindah ke perguruan tinggi lain. Nah, jangankan pindah ke perguruan tinggi lain ya teman-teman, pindah jurusan pun KIP kuliahnya ini bisa dicabut. Ya, oleh karenanya para penerima KIP kuliah ini harus konsisten dengan jurusan dan juga perguruan tinggi. Ya. Yang keempat, cuti akademik. Nah, ini ada keringanan kalau seandainya teman-teman cuti karena alasan sakit atau alasan sakit karena melebihi 2 semester, itu ada toleransi. Ya, tetapi kalau seandainya teman-teman cuti akademik misalnya karena kerja atau karena ada urusan keluarga, maka itu tidak ada toleransi dari KIP kuliah. Yang kelima, menolak menerima PIP pendidikan tinggi. Nah, ini yang kita jelaskan di awal ya teman-teman. Misalnya teman-teman ini sudah menerima KIP kuliah, tetapi dalam perjalanannya kondisi keluarga sudah membaik, ekonomi sudah membaik, dan juga tidak lagi memenuhi persyaratan KIP kuliah, lalu kemudian teman-teman menolak menerima PIP, maka PIP-nya juga atau KIP kuliahnya juga itu bisa dicabut. Yang keenam, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya, jadi kalau seandainya teman-teman melakukan pelanggaran hukum, ya sudah dikenai hukum pidana, maka teman-teman KIP kuliahnya akan dicabut. Nah, ini yang ketujuh tadi dijelaskan, yaitu ekonomi keluarga berubah lebih baik. Dan yang kedelapan, tidak memenuhi IPK sesuai ketentuan. Ya, yang saya bilang tadi ada yang 3,00, ada yang 2,75, dan mungkin ada yang di bawah dari itu. Tetapi teman-teman sekalian, kewajiban daripada penerima KIP kuliah ini adalah semangat ya untuk belajar, karena penerima KIP kuliah ini kan dilatar belakangi karena mahasiswa tersebut adalah mereka yang tidak mampu secara ekonomi, tetapi secara akademik, secara prestasi mereka mampu. Ya, jadi tidak mungkin kalau seandainya ini tepat sasaran, tidak mungkin penerima PIP ini di bawah standar. Ya, karena kembali lagi penerima PIP ini adalah orang-orang yang berprestasi. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, ada 8 hal penyebab kenapa KIP kuliah ini bisa dicabut. Ya, kalau seandainya ada bahasa-bahasa lain dari oknum mungkin, yaitu jangan dipercaya. Ya, jangan dipercaya mentah-mentah kalau ini dikatakan dicabut KIP kuliah. Saya juga sering mendengar misalnya kalau seandainya penerima bidik misi atau KIP kuliah itu melakukan demonstrasi, maka KIP kuliahnya dicabut. Nah, itu tidak pernah ada aturan seperti itu dari Pusnapdik. Ya, ataupun ada bahasa-bahasa lain yang mengatakan kemudian menyimpulkan KIP kuliah akan dicabut. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya, selama 8 hal ini tidak dilakukan, maka jangan takut dengan bahasa-bahasa daripada oknum yang mengatakan KIP kuliah teman-teman sekalian akan dicabut. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami oleh kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.